Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Putri. Saya dari kelas M11, nomor BP 19101155310529. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang manajemen konflik. Apa itu konflik? Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Menurut Daniel Webster, mendefinisikan konflik sebagai ada dua, yaitu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Yang kedua, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Menurut Stoner, konflik organisasi ialah mencangkup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya yang langka atau perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, atau kepribadian. Sedangkan menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Penyebab konflik itu terbagi tiga. Yang pertama, komunikasi, struktur, pribadi. Komunikasi yaitu salah satunya pengertian informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, struktur. Struktur itu yaitu pertentangan kekuasaan antara departemen dengan kepentingan yang bertentangan. Yang ketiga, pribadi, yaitu ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku pada jabatan. Selanjutnya jenis-jenis konflik. Konflik terbagi, jenis-jenis konflik terbagi 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu, yaitu individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. Yang kedua, konflik antar individu. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Selanjutnya, metode pengelolaan konflik terbagi 3. Yang pertama, stimulasi. Stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi yaitu pemasukan pihak ketiga, penyusunan kembali organisasi, pemeliharaan manajer yang tepat, perlakuan yang sama kepada setiap anggota. Yang kedua, pengurangan konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, yaitu pendinginan suasana. Kita harus melakukan pendinginan suasana. Yang ketiga, penyelesaian konflik, yaitu penekanan dengan cara penanganan the something, penghindaran, avoidance, kompromi dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, ciri-ciri konflik menurut Wijono terbagi 5. Yang pertama, dua pihak secara perseorangan maupun kelompok terlibat interaksi yang saling bertentangan. Yang kedua, pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Yang ketiga, interaksi gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan atau mengurangi dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status dan jabatan atau naiknya jabatan. Yang keempat, munculnya tindakan yang saling berhadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Yang kelima, munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi mengatasi konflik. Menurut Stevenin, yaitu ada 5 strategi mengatasi konflik. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, diagnosis. Yang ketiga,
menyepakati suatu solusi. Yang kelima, pelaksanaan dan evaluasi. Yang pertama, pengenalan. Pengenalan itu kesenjangan antara keadaan yang ada di identifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satu yang menjadi perangkat adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah pada sebenarnya tidak ada. Diagnosis inilah langkah-langkah yang terpenting, metode yang besar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Kumpulkanlah mereka mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seringlah menyelesaikan yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sesekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah kelompok. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi supaya masalah konfliknya terselesaikan. Contoh kasus dari saya itu, ada 2 orang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan komputer, handphone, dan lain-lain. Mereka berdua saling bersaing dalam satu organisasi, di mana kedua bagian tersebut, siapakah yang pertama mencapai atau memenuhi kota penjualan yang paling banyak dalam menjual komputer dan handphone. Konflik di sini lebih banyak disebabkan oleh sifat dasar manusia yang lebih cenderung tidak pernah merasa puas akan apa yang dia telah raih. Sifat-sifat dasar yang tadi dipacu dengan adanya persaingan, maka akan menjadi lebih memanas. Persaingan akan memanas dan konfliknya semakin memanas. Kesimpulan dari kasus saya ini yaitu suatu hal yang dapat saya simpulkan bahwa dalam berorganisasi antar individu banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi karena karakteristik individu yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya, walau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.